Saat suara Yesiu mereda, penjaga yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke aula utama dan semua berkata secara bersamaan, dari perintah Tuan Kota sendiri, jika seseorang dari keluarga suci meninggalkan aula ini, mereka akan dianggap sebagai pengkhianat. Semua anggota keluarga Huyan dengarkan, seperti yang dikatakan oleh Tuan Kota sendiri, jika ada keluarga suci yang pergi dari sini, bunuh tanpa ampun. Huyan Xiong berteriak, anggota keluarga ilahi, ini adalah perintah yang ditulis secara pribadi oleh Tuan Kota untuk saya siang ini. Jika salah satu anggota keluarga suci meninggalkan tempat ini, bunuh mereka. Patriark keluarga ilahi juga berbicara dengan suara yang dalam. Alis Nili bergerak-gerak, bahkan keluarga ilahi telah ikut campur. Yezong telah membuat beberapa persiapan yang matang. Hanya keluarga ilahi saja yang mampu menahan keluarga suci, tidak mungkin keluarga suci melarikan diri. Aula utama berada dalam situasi yang tidak terduga, pertempuran besar dapat terjadi kapan saja. Para leluhur lainnya sedikit lengah. Mereka tidak pernah mengira bahwa masalah ini akan memburuk sedemikian rupa. Jika hanya Yesiu, Huyan Xiong dan beberapa lainnya di sekitar keluarga suci, mereka masih akan merasa sedikit curiga. Namun, sekarang bahkan patriark keluarga ilahi pun ikut campur. Selanjutnya, dia memiliki perintah tertulis dari Tuan Kota sendiri. Tidak mungkin bagi mereka untuk membantu keluarga suci membicarakan hal ini sekarang. Di antara tiga keluarga besar, keluarga ilahi dan keluarga angin salju telah bersatu, apalagi yang membuat mereka ragu. Bahkan keluarga ilahi telah mengambil tindakan. Wajah Shen Hong menjadi abu. Bagaimana dia tidak bisa melihat bahwa keluarga angin salju akan mengambil tindakan terhadap mereka? Apakah perintah tertulis dari Yezong ini asli atau palsu? Mungkinkah Yezong masih hidup? Mungkinkah Yehan? Apakah dia dibodohi oleh Yehan? Untungnya, dia sudah membuat persiapan untuk ini, jika tidak, dia takut mereka semua akan mati di sini. Saya sangat kecewa. Keluarga suci saya telah memberikan begitu banyak kontribusi besar untuk kota Glory, dan sekarang, keluarga angin salju berniat untuk menghancurkan jembatan setelah menyeberangi sungai. Dengan gerombolan binatang iblis yang mengincar kita dari luar, sekelompok serigala ambisius ini mencoba menyebabkan perkelahian internal, sungguh menyedihkan. Shen Hong berkata dengan keras. Shen Hong, karena Anda menyebutkannya, kami ingin membahas ini sedikit. Ini tentang bagaimana keluarga suci menjadi salah satu dari tiga keluarga besar. Apakah Anda ingin kami mengeluarkan daftar kematian dari gerombolan binatang iblis sebelumnya? Di gerombolan binatang iblis sebelumnya, keluarga suci berpartisipasi dalam jumlah pertempuran paling sedikit untuk mempertahankan kekuatan Anda dan naik ke salah satu dari tiga keluarga mayor. Dalam prosesnya, apakah kalian melakukan sesuatu yang kurang dalam menindas keluarga lain? Lily dengan dingin tertawa dan berkata, berbicara tentang kontribusi, salah satu keluarga di sini telah memberikan kontribusi yang lebih besar daripada keluarga suci Anda. Mendengar kata-kata Lily, para leluhur lainnya mulai mengingat fakta. Di masa lalu, kerugian keluarga suci selalu menjadi yang terkecil. Di setiap gerombolan binatang iblis sebelumnya, semua keluarga lainnya menderita kerugian besar, namun kekuatan keluarga suci terus meningkat setelah setiap gerombolan binatang iblis. Mereka berubah dari keluarga kecil dan perlahan-lahan naik menjadi salah satu dari tiga keluarga besar. Shen Hong menatap Lily dengan amarah yang menjulang tinggi, kamu mencoba untuk menabur perselisihan di antara kami. Memang, keluarga suci saya selalu mengalami kerugian terendah, tetapi selama ada gerombolan binatang iblis, kami melakukan upaya apapun dalam menjaga kota Glory tanpa pamrih kami menjaga dengan kekuatan kami. Tanpa pamrih. Saya percaya bahwa semua keluarga lain telah melihat tindakan keluarga suci. Patriark Shen Hong, tidak ada gunanya menyangkal. Lily dengan dingin tertawa dan berkata, selain itu, kami memiliki bukti kolusi keluarga suci dengan Guild Kegelapan. Apa kau ingin kami mengeluarkan surat antara keluarga suci dan Guild Kegelapan? Kamu memberi kami nama yang buruk dan kemudian menggantung kami. Tinju Shen Hong mengepal sampai suara berderak terdengar, menyesal.
Keluarga suci saya telah berkontribusi banyak untuk kota Glory dan kami diberi akhir seperti ini. Kita seharusnya saling bergantung erat. Tapi hari ini Anda menuduh keluarga suci. Siapa yang tahu keluarga mana yang selanjutnya? Rubah tua ini memang fasih dengan kata-katanya, bahkan jika kita mengambil bukti yang tak terbantahkan, Shen Hong tidak akan mengakuinya sampai kematiannya. Lebih jauh lagi, menginginkan keluarga suci untuk menyerah itu tidak mungkin. Pada saat itu akan diberitahukan secara paksa. Tiba-tiba, sesepuh berjubah abu-abu terbang masuk mendarat di samping Shen Hong dan mengatakan sesuatu di telinganya. Seketika, wajah Shen Hong berubah. Ye Xiu dan yang lainnya telah mengkhianati kota Glory. Mereka mengalihkan perhatian kami dan memikat kami ke sini sehingga kota Glory akan menderita serangan guil kegelapan. Anggota keluarga suci, kami akan membunuh jalan keluar kami. Shen Hong dengan marah berteriak, membawa anggota keluarga suci lainnya bersama dan menyerbu keluar. Shen Hong memang licik, bahkan pada saat ini, dia masih mencoba memutarbalikkan fakta. Mendengar kata-kata Shen Hong, selain dari keluarga Huyan, keluarga ilahi, dan beberapa orang lainnya yang berdiri di sisi keluarga angin salju, anggota keluarga lain terlihat ragu-ragu di wajah mereka. Bagaimana jika keluarga mereka benar-benar diserang oleh guil kegelapan? Namun, meski begitu, mereka tetap tidak berani ikut pertempuran tanpa pertimbangan matang. Mereka hanya dapat mengirim seseorang kembali ke keluarganya untuk memeriksa situasi. Para ahli dari keluarga angin salju, keluarga ilahi, keluarga Huyan dan beberapa keluarga lainnya semuanya berjuang bersama. Adegan itu benar-benar berantakan. Shen Hong memimpin saat dia menyerang di depan, mengirim lusinan ahli dari keluarga angin salju dan keluarga Huyan terbang di sepanjang jalan. Di kota Glory, Shen Hong adalah ahli peringkat ketiga, hanya di bawah Ye Mo dan Ye Zong. Kekuatannya juga telah mencapai puncak peringkat Black Gold. Tanpa Ye Zong di sekitarnya, dia tidak dapat diblokir saat dia memimpin keluarga suci keluar dari aula utama. Para ahli dari keluarga angin salju dan keluarga Huyan mengejar mereka dari aula utama. Seketika pertempuran menjadi lebih intens. Ye Xiu terbang keluar, bersiap untuk mengaktifkan arai 10.000 binatang iblis. Setelah arai 10.000 binatang iblis diaktifkan, Shen Hong dan kelompoknya dapat bermimpi untuk pergi. Saat Ye Xiu bergerak, 3 sosok hitam tiba-tiba menyerang dia. Ketiga sosok hitam ini adalah ahli peringkat Black Gold. Meremehkan keluarga suci saya, Anda harus membayar harganya. Shen Hong mendengus dingin. Pandangannya jatuh pada Nili. Tiba-tiba, matanya meledak karena niat membunuh. Alasan mengapa keluarga suci jatuh ke posisi seperti itu semua karena Nili mati, hal kecil. Mari kita lihat bagaimana saya mencabik-cabik Anda. Shen Hong dengan marah menggonggong, dan menjadi secepat kilat menyerang ke arah Nili. Dalam pandangan Shen Hong, dengan kekuatannya, membunuh Nili dan kemudian mundur tidak akan menjadi masalah. Nili sudah mengharapkan Shen Hong untuk mengambil tindakan terhadapnya. Dia tidak memiliki pemikiran sedikit pun untuk melibatkannya, dan segera bergegas menuju arai 10.000 binatang iblis. Meskipun dia hanya memiliki budidaya peringkat gold, dia tidak sedikit panik, bahkan jika dia dikejar oleh Shen Hong. Sejauh mana peringkat gold bisa berjalan? Kecepatan Shen Hong beberapa kali lipat dari kecepatan Nili. Ia menyaksikan jarak antara dia dan Nili ditutup. 300 meter, 200 meter, 100 meter. Sejak serangan Shen Hong hendak mengenai Nili, tangan kanan Nili bergerak dan batu pelindung ilahi muncul di tangannya. Dengan suara benturan, batu pelindung ilahi hancur dan penghalang transparan perlahan muncul di sekelilingnya. Serangan Shen Hong mendarat di penghalang transparan, serangan balik dari serangan itu menyebabkan Nili sedikit gemetar, tetapi penghalang tidak pecah. Apa ini? Semacam penghalang. Bahkan kekuatan peringkat Black Gold tidak bisa mematahkannya. Shen Hong mengerutkan alisnya. Dia jelas tidak tahu apa itu batu pelindung ilahi. Namun, setelah mengalami serangan telapak tangan dari Shen Hong, penghalang mulai retak. Sementara Shen Hong tertegun, tangan kanan Nili bergerak.
Pisau terbang api merah muncul di tangannya dan berubah menjadi seberkas cahaya, melesat ke arah kepala Shen Hong. Kamu berani menggunakan trik tidak penting di depanku. Shen Hong mendengus dingin saat dia mengumpulkan kekuatan jiwanya ke tangan kanannya untuk menangkap pisau terbang. Dalam sudut pandangnya, menangkap pisau terbang yang dilemparkan dari spiritualis iblis peringkat gold bukanlah kesulitan sama sekali. Pisau terbang Scarlet Flame menembus telapak tangan Shen Hong dan menembak ke arah kepalanya. Pisau terbang yang sangat tajam itu benar-benar menembus telapak tanganku. Shen Hong sangat terkejut. Saat putus asa, dia segera menundukkan kepalanya ke samping. Pisau terbang itu menyerempet wajahnya, mengeluarkan jejak darah. Jika dia sedikit lebih lambat, kepalanya akan ditembus oleh pisau itu. Shen Hong ketakutan hingga berkeringat dingin. Jenis pisau terbang apa itu? Itu sebenarnya memiliki kekuatan yang menakutkan. Melihat telapak tangannya yang menembus, Shen Hong menjadi sangat marah. Seorang ahli puncak peringkat Black Gold benar-benar terluka oleh semut peringkat Gold. Ini hanyalah penghinaan yang sangat besar. Dia dengan cepat menyegel titik akupuntur di telapak tangannya dan darah berhenti mengalir. Bajingan, aku akan melihat kemana kau akan lari. Shen Hong meraung marah, melemparkan serangan telapak tangan lain ke arah Nili. Ledakan. Penghalang di sekitar Nili hancur berkeping-keping, dihancurkan oleh serangan Shen Hong. Shen Hong tidak berhenti saat dia meraih Nili. Rasakan teknik ledakan darahku. Nili tiba-tiba melemparkan tangannya dan 6 sinar cahaya ditembakkan ke arah Shen Hong. Mendengar apa yang baru saja dikatakan Nili, Shen Hong, yang mencoba meraih Nili tiba-tiba mengubah ekspresinya. Sebelumnya, di tembok kota Glory, dia secara pribadi menyaksikan kekuatan mengerikan dari botol iblis ledakan darah. Barang-barang jahat itu, Shen Hong pasti tidak berani menyentuhnya. Merasakan 6 sinar cahaya melesat ke arahnya, tubuh Shen Hong berkedip mundur puluhan meter jauhnya, dan melemparkan energi telapak tangan ke udara. 6 lampu dingin meledak di udara, dan bubuk batu mengalir dari udara, tetapi tidak ada yang terjadi. 6 lampu dingin ini hanyalah 6 batu, bukan teknik meledak darah. Saat itu, Nili sudah terbang ratusan meter. Ups, saya mengambil barang yang salah. Maaf tentang itu, aku akan pergi dulu. Nili dibebankan ke posisi pusat arai 10.000 binatang iblis. Dia benar-benar dibodohi oleh Nili. Shen Hong marah sampai wajahnya berkedut. Dia menunjuk ke arah melarikan diri Nili dan dengan marah meraung, "Kamu benar-benar berani menipuku. Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak punya persiapan lain." Blokir dia. 2 sosok melesat ke arah Nili, mereka adalah 2 ahli peringkat Black Gold. Kedua ahli peringkat Black Gold telah bersembunyi di kegelapan, menunggu perintah Shen Hong. Ye Xiu, yang bertarung dengan beberapa ahli peringkat Black Gold, dengan cemas berteriak pada Ye Suo, "Mundur Nili." Mereka tidak pernah berpikir bahwa keluarga suci akan memiliki begitu banyak ahli peringkat Black Gold bersembunyi di kegelapan. Para ahli peringkat Black Gold ini kejam dengan tindakan mereka, mereka pasti dari kuil kegelapan. Merasakan 2 bayangan mengejar di belakangnya, Nili mengerti bahwa jika dia tidak menggunakan teknik pembunuhnya, dia tidak akan bisa melarikan diri. Dengan gerakan tangan kanannya, dia mengeluarkan gulungan prasasti peringkat legenda dari cincin interspatialnya dan mulai mengucapkan. Sesaat kemudian, gulungan prasasti peringkat legenda bersinar dengan cahaya yang menyilaukan.